Go. Nah, ini penting banget. Kemudian pembagian isim yang kedua yaitu berdasarkan kepada yang disebut dengan adad. Sorry. Ini salah menulis saya. Pembagian isim yang kedua yaitu berdasarkan kepada adad. Adad itu dalam bahasa kitanya jumlah. Jumlah. Nah, pembagian adat itu, isim berdasarkan adatnya, ada yang disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad ini tunggal. Tunggal. Contohnya adalah qalamun. Qalamun artinya sebuah pena. Yang kedua, namanya muslimun, seorang orang muslim. Yang ketiga, muslimatun, seorang wanita muslimah. Muslimatun, seorang wanita muslimah. Itu mufrad. Kemudian ada namanya dibentuk menjadi dua. Musanna. Musanna ini adalah dua buah benda. Caranya, tambahkan di belakangnya dengan ani. Ya, berarti kalau begitu qalamani, ya. Kemudian yang kedua yaitu muslimun, kemudian muslimatun. Nah, kalau untuk menunjukkan wanita muslim dua, muslimani ditambah dengan ani. Yang kedua muslimatani. Dia untuk menunjukkan dua buah. Nah, kemudian caranya yang kedua adalah ditambahkan di belakangnya dengan aini, ya dan nun. Aini. Contohnya qalamun, kita tulis dulu. Qalamun, muslimun, muslim, kemudian muslimah. Nah, tambahan akhirnya adalah dengan qalamaini, muslimaini, muslimataini. Jadi, untuk menunjukkan dua buah, tambahkan pilihannya ani dan aini. Artinya sama dua-duanya. Antara ani dan aini artinya sama dua-duanya. Ya. Jadi kalau ada antum menemukan di dalam teks berbahasa Arab akhirnya ani atau aini, berarti itu cara menerjemahkannya adalah dua. Nah, kalau seandainya benda itu lebih dari dua, itu disebut dengan jamak. Ya, disebut dengan jamak. Jamak itu 3. Oke, kita kayaknya akan berhenti lagi, tapi siap-siap saja insya Allah. Jamak ini adalah jamak lebih dari 3. Lebih daripada 3. Lebih dari 3 gini ya. Gitulah. Lebih daripada 3. Nah, untuk menentukan jamak, kalau untuk musanna tadi, untuk 2, itu sama saja laki-laki dan perempuan. Tetap akhirannya ani dan aini. Akan tetapi, kalau untuk jamak, itu akhirannya dibedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Ada namanya muzakkar salim,
Kemudian kalau untuk perempuan namanya muannas salim. Arti salim itu sendiri sebetulnya selamat sebetulnya. Tapi dalam konteks ini makna salim itu diterjemahkan dengan memiliki aturan, teraturan. Salim di sini artinya aturan. Memiliki pola. Nah, apa maksudnya? Kalau jamak muzakkar, muzakkar apa arti muzakkar? Laki-laki. Ya. Muzakkar arti muzakkar adalah laki-laki. Laki-laki. Berarti kalau gitu muzakkar salim khusus untuk laki-laki saja. Mana kata-kata yang di sini laki? Ini yang dimaksud muzakkar salim adalah laki-laki yang sesungguhnya ya. Bukan laki-laki yang dianggap laki-laki, bukan benda tadi. Tapi laki-laki yang sesungguhnya. Contoh, muslimun. Nah, muslimun. Untuk laki-laki, polanya adalah tambahkan di belakangnya dengan una. Atau tambahkan di belakangnya dengan ina. Tambahkan di belakangnya dengan ina. Contohnya, muslim, tambahkan di belakangnya. Muslimuna atau muslimina. Gitu. Ya. Kemudian, kalau untuk muannas salim, akhirannya itu adalah atun. Akhirannya itu adalah atun. Atun. Berarti khusus bagi perempuan. Apa perempuan yang contoh kita tadi? Muslimah kan? Muslimah. Berarti ditambahkan akhirannya dengan muslimatun. Muslimatun. Satu itu aja polanya. Kalau untuk jamak muannas salim. Nah, kemudian ada namanya jamak taksir. Taksir itu sama kayak bahasa kita, kira-kira. Ya, kira-kira, nggak ada aturan. Nggak ada aturannya. Contohnya, ini khusus untuk benda. Jamak taksir ini khusus untuk benda saja. Sekalipun ada untuk laki-laki, tapi kasusnya sedikit. Contohnya apa? Contohnya qalamun tadi. Qalamun dia tidak ada pola. Jamaknya adalah aqlamu. 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 Apa buktinya dia tidak memiliki pola? Ketika jamaknya untuk kitabun, seharusnya kalau dia mengikuti pola pasti jamaknya adalah aktabu dong. Aktabu. Gitu kan? Ternyata ini salah. Kenapa salah? Karena dia tidak memiliki pola. Jamak untuk kitabun adalah buku. Kutubun. Kenapa? Jamak taksir ini dia tidak ada pola. Tidak ada pola. Nah, ini dia. Saya ulang lagi. Pembagian isim yang kedua yaitu berdasarkan kepada adad. Adad ini artinya adalah jumlah benda. Yaitu mufrad, tunggal. Contohnya qalamun, sebuah pena. Muslimun, satu orang muslim. Kemudian muslimatun, satu orang muslimah. Kemudian ada namanya musanna. Musanna itu bentuknya dua. Contohnya qalamani, dua buah pena. Muslimani, dua buah orang muslim. Muslimatani, dua orang wanita muslimah.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan jamak. Jamak ini terbagi menjadi 3. 1. Jamak muzakkar salim. 2. Jamak muannas salim. Muzakkar khusus bagi laki-laki sejati. Salim artinya memiliki pola. Muannas salim khusus bagi perempuan saja yang memiliki pola. Kalau jamak taksir itu biasanya untuk benda. Dia tidak ada aturannya, tidak ada pola. Tidak ada pola. Oke, sejauh ini paham Tom? Dan ini materi yang dua ini mengantarkan kita kepada teknik baca kitab tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Abu Muhammad tadi. Ya. Pasti nanti antum akan bertanya. Saya jelaskan aja, ya. Kalau musanna itu akhirnya kan ada ani, ada aini. Jamak muzakkar salim ada una, ada ina, 2 polanya. Untuk apa bedanya kedua ini? Bedanya kedua ini adalah untuk menandakan posisi tadi. Maka ketika pertanyaan Abu Muhammad tadi, qalamani yang alif ini pada posisi subjek. Ya dan nun ini pada posisi objek. Gitu. Waw dan nun pada posisi subjek. Ya dan nun pada posisi objek. Itu kegunaannya. Jadi, untuk antum bisa baca kitab dengan baik, antum harus kuasai 2 materi ini. Ya, 2 materi besar ini wajib antum kuasai. Paham, Tom? Oke, kita cek kepahaman dulu masing-masing. Dari bawah, Rafli paham, Rafli? 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 Hafiz, paham Hafiz? Insyaallah, Ustaz. Oke, Ikram? Paham. Reza? Paham, Ustaz, insyaallah. Oke. Dimas, paham? Pak Denny, paham insyaallah Pak Denny? Naam, Ustazi. Oke, baik. Nah, ya. Oke, ini materi kita. Jadi, ada pertanyaan? Pak Abu Muhammad mana dia? Abu Muhammad? Untuk subjek. Muhammad Rafli, 1%. Rafli nggak nyambung dia. Siapa nih yang nggak hadir? Hadir semua ya? Rafli. Oke, saya ingin jelaskan, saya ingin closing dari materi ini. Untuk teknik baca kitab, materi ini wajib antum kuasai. Kalau antum nggak menguasai materi ini, dia akan menjadi sulit. Baca kitab pun menjadi sulit, berbicara pun dia menjadi sulit. Oke. Nah, sekarang kita lihat, saya akan kasih latihan. Yang pertama kali itu Rahman. Dimas, hidupkan mic sama kameranya.
Oke, Pak Denny. Hadir Ustadz. Oke. Kayaknya memang dibatasi 40 menit kita nih, Pak. Kita ikutin. Kita ikutin alurnya. Kita ikutin. Yang lain belum pada masuk. Paham sejauh ini, Pak Denny? Ya, nanti tapi dibantu itunya lagi lembar kerjanya Ustadz sama Oke. latihannya nanti insya Allah Oke. Biasa bisa ngikutin.